Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa qad yakunu sababu wurudiha ma hasala minka minal i'jabi bi ta'atik. Dorongan syahwat sehingga terjadi perilaku kemaksiatan, kelalaian. Nah, ini juga namanya zulam, kegelapan. Dimana yang kedua ada lagi zulam itu, kegelapan itu disebabkan bukan hanya karena dorongan syahwat maksiat, tapi ketaatanmu itu bisa menjadi kegelapan juga ketika kamu membanggakan diri, ya, mengagumi apa yang kamu laksanakan dari ketaatan itu. Ya, semuanya zulam-zulam itu sebetulnya untuk tidak lain untuk memahami tentang dirimu. Kita bisa mengenal nikmat Allah, ya kita harus harus melewati sesuatu yang tidak enak. Maka kita tahu itu terang, kita harus melatih gelap dulu. Tidak ada gelap, maka kita tidak pernah tahu yang namanya terang. Fayuriduha 'alaika lita'rifa qadraka. Zulam-zulam itu, kegelapan-kegelapan itu didatangkan kepadamu lita'rifa qadraka, supaya kamu tahu diri, ya. Wala tata'adda tawraka fala tatakabbaru. Jika kamu sudah sadar bahwa semuanya berpotensi untuk menjerumuskanmu dalam kegelapan, dorongan syahwat juga berpotensi menjerumuskan dalam kegelapan. Ketaatan juga, ketika Anda merasa mengagumi, kagum dan membanggakan amalmu, itu juga berpotensi mendorong kamu pada kegelapan juga. Makanya wala tata'adda tawraka, kamu jangan melewati batas dengan apa yang terjadi kepada dirimu. Fala tatakabbaru, kalau kamu sedang maksiat, ya jangan melewati batas. Tetap saja kita sadar lagi. Fala tatakabbaru, ketika kamu taat, ya jangan terlalu menyombongkan diri. Jangan menyombongkan diri. Artinya termasuk tindakan kita juga amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kita mencegah kemungkaran juga, ya tidak boleh berlebihan. Nah, makanya kata Nabi idza ra'at mungkaron falyughayyir biyadihi. Jika kamu melihat ada kemungkaran, ada kezaliman, ya kamu mengubah dengan tanganmu, itu bukan diserang, ya, bukan memukul. Ya secukupnya sekiranya bisa kita nasihati, ya, kita bisa temui, diajak bicara baik-baik, ya itu lebih baik. Wala taro nafsaka ala abna'i jinsika, tidak usah kau perlihatkan dirimu terhadap, ya, sesama manusia. Kamu perilakumu maksiat, ya nggak usah dipertontonkan. Perilakumu taat, ya nggak usah dipertontonkan juga. Semua itu aliran-aliran saja yang datang kepada dirimu. Yang penting ambil pelajaran
dari ketaatan, ambil pelajaran dari kemaksiatan. Kalau ketaatan itu membuat kamu nyaman, ya nggak usah berlebih-lebihan. Kamu bangga-banggakan, ya pertahankan saja dengan istiqomah. Jika kemaksiatan itu membuat kamu tidak nyaman, ya sudah, jangan berlebihan. Secukupnya sajalah. Maksiat sih memang kita nggak bisa lepas, selalu ada. Ya diupayakan tidak terlalu berlebihan. Wa hadhihi ni'matun aidan. Ini ketika kamu sadar bahwa semua itu ketaatan kemaksiatanmu, yang akhirnya tahu bahwa kemaksiatanmu itu mendorong kepada Allah, dan kamu sadar bahwa ketaatanmu mendorong kepada Allah juga, itu merupakan nikmat dari Allah. Setelah kamu sadar, ya mungkin kalau secara teks mungkin Anda salah paham, masa kemaksiatan mendorong kepada Allah? Ya jelas mendorong sebetulnya, cuman kitanya tidak sadar. Kemaksiatan itu menyuruh kita bertaubat. Sepertinya taat juga yang menyuruh kita untuk istiqomah. Ujian Allah, ya, itu juga mendorong kita kepada bersabar. Nikmat Allah mendorong kita agar bersyukur. Ini semua mendorong kepada Allah. Wa qad taridu 'alaika 'uqubatan wa imtihanan. Bisa saja yang terjadi kepada dirimu, apakah nikmat ataukah baliat, ya, apakah itu taat, apakah itu maksiat, itu juga bisa saja mengandung makna siksaan, bisa saja mengandung makna ujian. Kamu dihadapkan dengan ketaatan, boleh jadi itu ujian, kamu diuji. Ternyata kamu tidak mampu menyombongkan diri, membanggakan amalmu, ya, menyatakan dirimu paling hebat, yang lain tidak bisa seperti kamu. Ini berarti kamu gagal dalam ujian. Kemaksiatan juga, ya ujian juga. Sebab apa? Ya kalau kamunya sudah merasa tidak nyaman, itu kan sudah jelas merasa ujian. Mau terus-terusan atau mau balik. Nikmat pun begitu, ujian. Nah, bisa saja ujian, bisa saja siksaan. Nah, ini dari mana taunya? Wa alamatu dzalika, tanda-tandanya kamu itu adalah siksaan. Annaka kullama kharajta min maksiatin waqa'ta fi ukhra wa hakadza. Kemaksiatanmu itu ujian apa siksaan? Nah, tanda-tandanya kemaksiatanmu adalah siksaan dari Allah, yaitu setiap kali kamu melakukan maksiat tidak pernah bertaubat, bahkan melakukannya lagi, ditambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi, dan seterusnya. Wala tuwaffaqu litaubah, dan kamu tidak pernah bertemu dengan taubat. Ya, ini namanya siksaan. Begitupun ketaatanmu yang dibanggakan, ya. Sehingga oleh karena ketaatan, kedudukanmu membuat dirimu semakin tinggi, merasa semakin besar. Itu juga ketika kamunya tidak menyadari, terus-menerus begitu, ya siksaan juga. Ujung-ujungnya penjara aja. Pokoknya apapun yang dilarang oleh syar'i, ya pasti penjara ujung-ujungnya, hukum-hukum negaranya juga. Gampang saja ngukurnya. Kita jangan membedakan, misalnya ada tokoh, ya, di Indonesia, dia di penjara, ya lain katanya. Dulu juga sahabat, dulu juga para nabi, dulu juga para ulama salaf dulu, imam mazhab Imam Syafi'i pernah dipenjara. Ya dipenjaranya kan oleh pemerintah yang zalim, yang tidak setuju dengan ajaran-ajaran kebaikan. Ya sekarang Anda yang memenjarakan pemerintah benar aja.
bukan dolim. Dolimnya dari mana dikatakan dolim, dikatakan togut? Nyatanya agama di Indonesia dilindungi, dipelihara, dibiayai, difasilitasi oleh negara. Boleh kamu mengerjakan sholat, tidak dilarang. Nah ini, makanya ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum itu bukan rutbah, bukan urut-urutan, bukan marotib, bukan. Tapi sebagai bukti Anda itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, buktikan Anda taat kepada ulil amri minkum, orang yang kau pilih sebagai pimpinan. Nah itu dibuktikan. Jadi makanya saya secara pribadi meragukan kalau ada seorang orang Islam itu melawan pemerintahnya, yang meragukan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ya kalau Rasul sejarah hari ini hadir di sini pasti menyuruh kita untuk mentaati pemerintah. Nggak bakal Rasul mengajak berontak itu. Kecuali negaranya pancen pemerintahnya melakukan penekanan, penindasan. Ya itu harus kita lawan. Wala tuwaffaqu lit-taubati wala ta'taqidu at-taqsira min nafsika. Dan kamu juga jangan sembrono ya. Ketika kamu itu taat juga, kamu jangan punya itikad bahwa kamu itu betul-betul selamat dengan amalmu ya. Nah ini juga sembrono namanya. Qala rahimahullahu ta'ala man lam ya'rif qadran ni'ami biwisdaniha arrafaha biwujudi fiqdaniha. Siapapun yang belum mengenali kadar nikmat dalam dirinya, nikmat dari Allah, biwisdaniha artinya dengan nikmat-nikmat yang ada itu dia belum mengenali ini kenikmatan Allah kepada kita ini sudah berapa. Nah, arrafaha biwujudi fiqdaniha. Ya maka kamu akan mengetahui dengan cara melihat kekuranganmu. Ya, kamu akan merasa nikmatnya mata ini bisa melihat ketika kamu matamu sudah buta. Kamu akan tahu bahwa pendengaran telinga ini bagian dari nikmat juga nanti ketika kamu sudah tuli. Ya sekarang sih nggak bisa disadari. Setiap hari ini napasmu kau abaikan saja. Ya. Nanti kalau kamu akan betapa nikmatnya memiliki napas, diberikan napas lega oleh Allah ketika napasmu sudah tersengal-sengal. Baru akan tahu. Ya. Makanya yang ditunggu oleh Allah tau'an au karhan. Kamu harus menyadari itu dengan cara kooperatif, dengan inisiatif sendiri. Kamu menemukan atau dipaksa. Pengen tahu nikmatnya. Pengen tahu nikmatnya Allah. Udah besok saya buat telingamu budak. Rungsing. Baru. Saya buat matamu tidak melihat baru. Ya sebetulnya dikurangi nikmat pendengaran atau ya bukan merupakan siksaan dari Allah, bukan. Ya pancen ya dibuat oleh Allah begitu. Bagi orang-orang yang baik justru akan menambah kebaikan kok. Sama saja menurut saya sama saja. Cuman kalau pengen kita tahu secara umum ya nikmatnya kita bisa melihat ya ketika kita mata sudah berkurang penglihatannya. Tapi banyak kok ulama-ulama yang setelah matanya tidak melihat malah melebihi, dia lebih merasakan nikmatnya Allah. Ketika pendengarannya berkurang, dia malah berterima kasih, saya tidak mendengar apapun. Ya, saya hanya mendengar bisikan-bisikan Tuhan. Bisa saja begitu. Nah, makanya dijelaskan terjadinya itu bisa saja siksaan, bisa saja ujian. Atau nikmat bisa saja yang terjadi.
Tuh. Hadza ta'lilun lima qablahu ka'annahu qala innama kana wurududz zulami mu'arrafan biqadrin ni'am. Ini juga merupakan alasan dari keterangan sebelumnya, atau ringkesnya dikatakan wurududz zulam, ya, kedatangannya zulam itu, zulam itu ya kegelapan dirimu, itu mu'arrafan biqadrin ni'am, semua itu memberitahu kadar nikmat yang ada. Ketika Anda sedang sakit, ini juga bisa saja dalam hatimu terjadi kezulaman, kegelapan ketika kamu menggerutu. Nah, tapi jangan lupa di balik zulam sakitmu, dia memberitahu bahwa Allah itu Al-Mun'im. Allah itu selalu memberikan nikmat. Ya, sebelum kamu sakit kan kamu sehat, itu nikmat. Sedang memberitahu nikmatnya Allah. Sakit giginya saya itu sedang memberitahu betapa nikmatnya ketika gigi kita sehat. Memberitahu. Li'annal asya'a innama tutabayyanu bi'addadiha. Oleh karena segala sesuatu itu akan dijelaskan dengan cara kita mengetahui kebalikannya. Ya, Anda akan tahu nikmat dari Allah harus disandingkan dengan pasangan, dengan istri, ya nanti ketika kamu, istrimu meninggal, baru terasa lagunya tuh. Fa'inda wujudin naqis, memang selama masih ada sih ya kita kadang-kadang mengabaikan saja. Ada istri itu, pernah nggak kita istri di samping kita terus, ya Allah itu juga nikmatmu, ya saya ada menemani kehidupan saya, ada yang membantu. Tidak pernah sih. Tapi nanti dibuktikan kalau istrinya meninggal, pelangap, pelongo. Paham sebaliknya ya. Iya, ya harus begitu. Mengenalnya dengan cara seperti itu. Itu bagi orang yang pancen ya harus karhan oleh Allah dengan cara dipaksa memahaminya. Ya, makanya sebelum dipaksa kita sadar dulu. Fa inda wujudin naqid yadharu fadlun naqidi. Adanya hal yang bertentangan itu ya sedang memperlihatkan apa yang ada di balik, memperlihatkan kehebatan apa yang ada di baliknya. Fa innama ya'rifu qadra ni'amil basari mathalan manibtuliya bil ama. Bisa dijelaskan, artinya kesadaran tentang nikmat orang yang bisa melihat itu ya ketika dia sudah dibutakan. Wa qad qila innama ya'rifu qadral ma manibtuliya bi'atsil badiyah. Ada yang mengatakan lagi bahwa kita ingin faham betapa pentingnya dijadikan sebagai kebutuhan sehari-hari seperti air itu, nikmatnya ada air dari Allah itu ketika kita dalam keadaan kering akan tahu. Memang selama ini masih hujan, kamu malah menggerutu, ya. Hujan terus, ya nanti tahunya. La man kana ala syatil anhar wal audiyahil jariyah. Ya, kita melihatnya, ingin tahu bahwa nikmatnya air ini, kita harus melihat di tempat yang jauh di sana, yang kekeringan. Baru akan, oh iya, aku mau pulang lagi lah. Di rumahku masih mudah airnya, baru kamu sadar. Qala rahimahullahu ta'ala tudhishka waridatun ni'ami alwaridatu almutaradifatu alaika anil qiyam bihuquqi syukrika. Nikmat-nikmat dari Allah itu yang terjadi kepadamu itu jangan sekali-kali kau abaikan, ya. Hendaknya kamu nikmat itu hendaknya kamu
kamu laksanakan, kau ambil untuk apa? Untuk melaksanakan hak syukurmu. Artinya kamu punya diberi hak oleh Allah. Silakan, itu milikmu. Jadi syukur itu milikmu sebetulnya. Sudah jadi milikmu oleh Allah, silakan dipergunakan. Ay syukril maula 'alaiha. Mensyukuri kepada Allah atas nikmat-nikmat itu. Jadi jika kita sudah tahu merasakan nikmat ini dari Allah, ya jangan disia-siakan. Cepat laksanakan. Dengan apa? Bersyukur. Karena nikmat itu mendorong kita bersyukur. Kalau kita terjadi ujian, ya, baliat, ya mendorong kita bersabar. Kamu sedang diuji, tahu ini saya sedang diuji oleh Allah. Diuji ekonomi, diuji oleh apa. Ya cepat, jangan kau sia-siakan, ambil sabar. Ya makanya kalau sabar itu tanya kepada siapa? Ya tanya sama orang yang ngerti. Ya, di dalam fikih tidak ada babus sobri, tidak ada. Bab zuhud tidak ada, bab qanaah tidak ada. Bab tafwid tidak ada, bab taslim tidak ada, bab ridho tidak ada. Ya tanya pada ahlinya, apa sabar itu? Seperti apa? Ya makanya tidak ada yang menjelaskan sehingga sabar ada batasnya. Semuanya hebat, kesabaran itu hebat, bersyukur juga hebat. Bi antara azza nafsika an tawfiyati dzalik. Kamu tidak bersegera bersyukur oleh karena kamu melihat dirimu, aku tidak bisa. Jangan katakan tidak bisa. Masa sih tidak ada satupun dalam kehidupan kita ini, sesulit apapun, ya, penderitaan sebesar apapun, masih bisa kita mengatakan alhamdulillah tuh. Silakan dicari. Setiap hari sekali saja alhamdulillah. Tidak ada. Ya karena Anda melihatnya ya kehidupan, karena kamu terlalu banyak keinginan ke depan, sehingga untuk mengatakan alhamdulillah itu berat. Sepertinya sial yang terjadi. Ya silakan Anda sial sendiri. Iya. Sampai kamu bisa mengatakan alhamdulillah, dicari dagang sepi, ya belum bisa misalnya. Ya alhamdulillah masih bisa, alhamdulillah selamat sampai di rumah, bisa. Ya, anak-anak dilihat sehat, alhamdulillah. Ya, kita badannya alhamdulillah. Fatatruka syukra, sehingga akhirnya kamu meninggalkan rasa bersyukur. Diberikan nikmat oleh Allah, jangankan berpuluh-puluh tahun. Ya. Diberikan oleh nikmat sehari saja, ada kenikmatan Allah. Ya. Mungkin yang kamu tidak sadar sih banyak. Yang sadarnya oke lah, misalnya hari ini kita mendapatkan diberi rezeki, dagangnya laku. Nah, terus kita lupa dari bersyukur kedatangan rezeki itu. Sore harinya kamu mati. Ini kamu masih punya ancaman, ini masih punya hutang. Belum bersyukur. Ya, makanya setiap hari tuh dalam sholat juga ya alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya menurut saya sih daripada kamu sibuk berdoa, mending selesai sholat alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah hari ini saya masih diberi sholat. Itu luar biasa. Ya, Allah tahu kok keinginanmu. Mungkin yang disenangi oleh Allah begitu. Ternyata menyibukkan doa tapi mengabaikan bersyukur. Itu namanya kamu tuh rewel tapi nggak lihat baik, gelem terima kasih saja dulu. Seperti kamu itu membenci pemerintah tapi BLT-nya diambil. Ini kurang ajar. Iya. Fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadrika.
Ya terus cara fikih itu kalau kamu mengambil sesuatu yang kamunya itu benci, haram nggak mengambilnya. Ya. Yang menurut dalam pandanganmu itu tidak baik, terus kamu ngambilnya, haram mengambilnya. Ya. Kau benci pada temanmu, bahkan menganggap semua amal temanmu itu tidak ada yang baik. Ketika mau diberi, menerima, ya haram menerimanya. Melakukan. Iya. Jangankan persoalan-persoalan itu, sholat saja. Ya, kalau kita dengan imamnya itu nggak cocok. Ya ketika saya paksakan ikut, makruh hukumnya. Gerutu terus sih. Ya. Ya kalau diteruskan makruh. Ya silakan dibuka fikihnya. Karena ini hukum iqtida kita. Jadi makmum dengan imam itu harus hatinya harus sehati. Ya, atau musuh kamu yang imamin, boleh kamu tuh tidak ikut jamaah daripada dipaksakan, makruh. Karena ada kebencian. Salat membawa kebencian. Fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadrika. Ya, kalau kamu itu tidak segera menyempatkan bersyukur, ya, itu akan terjadi sikapmu itu akan menjatuhkan kamu, ya, dari pangkat dirimu sendiri. Ya, kamu saat itu diberi kesempatan untuk bersyukur. Nah ini Allah sudah berjanji ketika kamu bersyukur, la azidannakum. Kamu siap akan diberi oleh Allah lagi. Kamunya tidak mau. Berarti kan kamu kan pengen miskin sendiri. Ya. La in syakartum, jika kamu bersyukur, la azid, saya tambahin lagi. Tapi kita jangan berpikir kalau bersyukur, wah besok uangnya tambah banyak. Ya, ditambahin nikmat oleh Allah tuh banyak lagi. Kenikmatannya apa? Anaknya rajin, kenikmat ditambahin oleh Allah yang kita tidak sadar kadang-kadang. Ditambah teman baik, itu juga nikmat dari ditambahkan oleh Allah juga. Hatinya semakin lapang, itu juga. Ya miskin sih tetap nggak apa-apa. Ya. Ya kita. Tapi kan hatinya itu nikmat ditambahi. Ya itu yang sudah dijanjikan oleh Allah, ditambahin la azidannakum, aku kamunya tidak mau. Berarti kamu kan membuang jatahmu sendiri. Ai innallaha ta'ala qad rafa'a qadraka wa ja'alal qalila minka katsiran. Artinya Allah sebetulnya mengangkat dirimu, selalu mengangkat dirimu. Kamu mendapatkan nikmat, bersyukur, diangkat lagi oleh Allah. Ya. Kamu mendapatkan ujian, bersabar, diangkat lagi oleh Allah. Tidak ada yang disia-siakan. Semua yang diperintah oleh Allah, baik perilaku syar'i secara lahir maupun hal perilaku hatimu, itu ketika ada perintah Allah kamu laksanakan, diangkat. Kamu laksanakan, kamu diangkat. Apakah diangkat derajatmu? Apakah amalmu ditinggikan? Ya, diangkat. Qala ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Allah mengatakan kebaikanmu satu saja, termasuk bersyukur kebaikan, bukan kebaikan, akan dibalas oleh Allah bi asyri amsalihha, dengan 10 kali lipat. Ini nih betul-betul kaya Allah. Tidak seperti Anda, kalau orangnya memberi, ya kamunya nggak melebihi, Allah melebihinya. Tapi ketika kamu maksiat, ditulisnya 1, jadi tambahin. Ini hebatnya Gusti Allah. Sekecil apapun hati kita, misalkan ada sesuatu yang datang kegelisahan, ya pada menit itu kita mengembalikan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Ya Allah, kuserahkan kepadamu. Ini kan amal hati kan, baik tidak? Ditulis juga oleh Allah.
tindakanmu, ya, hatimu itu yang seperti itu ditulis oleh Allah 10 kali lipat. Fala tabkhas nafsaka haqqaha. Kamu hendaknya jangan mengurangi jatah dirimu. Kamu jatahnya ketika kamu mendapatkan nikmat dari Allah, tinggal kamu bersyukur saja, sudah disiapkan oleh Allah 10 kali lipat dari ungkapan syukurmu. Kamunya tidak mau, berarti kan kamu kan mengurangi jatah dirimu sendiri. Wa tahuttuha an qadriha, sehingga kamu bisa turun dari derajatmu. Fataroha ajizatan anis syukri bisababi kastur ni'ami, sehingga yang terlihat kamu itu lemah, ya, dari rasa bersyukur oleh karena sebab, ya, artinya dengan nikmatnya Allah yang begitu banyaknya sehingga kamu tidak bersyukur. Wadzalika minal jahli, dan ini merupakan satu kebodohan. Apa bodohnya? Ya menyia-nyiakan. Udah sekarang begini saja, kita nggak usah menunggu kapan nikmatnya Allah, sudah banyak, ya. Kalau mau dihitung itu sudah banyak. Terlepas kita jadi orang kaya atau orang miskin, kita maksiat atau orang taat, itu kenikmatan Allah banyak. Enggak usah menunggu mana ya, nanti saya bersyukur, enggak usah menunggu. Yang tidak kita ketahui juga banyak. Ya sekarang ya bersyukur sajalah. Ya. Ya paling tidak sehari masa tidak ada sama sekali mulut ini alhamdulillah. Berat banget. Nah, jangan-jangan kalau berat itu berarti kamu sedang disiksa oleh Allah. Dijauhkan dari Allah mulutmu mengatakan alhamdulillah, bersyukur. Tapi kalau kamu masih bisa sehari ada alhamdulillah sehari sekali saja, ya mungkin saya ikut senang, mungkin Anda termasuk orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Nanti di sana di pelajaran awal ada dikatakan man lam yashkurin ni'ami qad ta'arrada li zawaliha. Artinya siapapun orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, itu menunjukkan dia itu kehilangan nikmat. Orang kehilangan duit bisa memberi tidak? Dia tidak bisa memberi akhirnya. Sekalipun hartamu banyak, ketika kamu itu jauh atau dari rasa bersyukur, menunjukkan kamu tidak punya nikmat. Bergelisah terus. Bersyukur juga ya karena pas beli mobil saja, supaya jangan tabrakan. Ya. Bersyukur rumah juga supaya rumah jangan ada uka-uka. Ya, ini bersyukur yang masih memiliki embel-embel. Bersyukur itu murni, ya Allah nikmatmu banyak sekali. Bukan hanya saya punya rumah, bukan hanya saya beli mobil. Sudah banyak. Aku berhak bersyukur. Setiap hari bersyukur tidak apa-apa. Nyembelih kambing setiap hari, nyembelih kambing gak apa-apa. Semuanya bisa kita gunakan sebagai ungkapan bersyukur. Anak kita mau sekolah, kasih jajan, bersyukur juga. Ya Allah, ini syukuran atas nikmatmu bisa untuk manfaat menyekolahkan anak. Nih, ini kan akhirnya nilai tambah kan? La in syakartum la azidannakum. Ditambahin lagi oleh Allah. Beri uang kepada istri, hatinya Allah ini bersyukur. Rezekimu dari rezekimu aku berikan kepada istri. Nggak ada bersyukur, kita semuanya bisa diungkapkan sebagai ungkapan bersyukur. Sholat kita juga ini kulakukan sebagai ungkapan bersyukur. Terima kasih, sholatnya sebagai rasa terima kasih. Setelah sholat, alhamdulillah aku diberi sholat juga. Banyak bersyukur, banyak. Bisa sehari bahkan bisa 1000. Kamu bisa mengatakan alhamdulillah. Kalau dilihat semuanya, dari telinga yang masih bisa mendengar, mata yang masih bisa melihat, ya, si lidah masih merasakan rasa, dan semua 1000 masih bisa bersyukur.
Bukan hanya dalam diri kita, sama anak kita juga dilihat. Anak kita itu, kok bisa nurut? Alhamdulillah. Apa sih yang nggak bisa tuh? Yang kita lihat tuh bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya orang yang selalu memuji itu begitu. Qala rahimahullahu ta'ala. Kama law tarakta syukra 'alaiha listisqaliha fi nadharika. Artinya kamu akan dianggap bodoh juga ketika kamu menganggap bersyukur itu berat. Ya, kenapa berat? Ya kataunya kamu bersyukur itu harus nyembelih kambing, harus ya berat akhirnya. Ya banyak bersyukur tuh banyak. Banyak yang tanpa biaya banyak. Yang syukuran untuk Allah kok. Semuanya untuk Allah. Yang pakai duit, yang nggak pakai duit, ya untuk Allah semua. Falhamilu ala tarkis ala ni'ami ahadu amraini. Wa kullun minhuma mazmumun. Artinya sesuatu yang mendorong kamu tinggal bersyukur atas nikmat Allah itu ada dua hal, ya. Dan kedua-duanya termasuk mazmum, yaitu perilaku yang tidak baik. Sudah dijelaskan di atas, artinya apa yang mendorong kamu tidak bersyukur? Ya tadi itu, kamu ada kelapangan, tidak bersyukur, atau kamu mengatakan uangnya belum cukup, tidak bersyukur lagi akhirnya. Ya semua itu sebetulnya tidak baik. Nantilah saya bersyukur kalau uangnya sudah banyak. Atau kamu anggap aku tidak bisa bersyukur, banyak. Tidak harus dengan uang, tinggal bilang alhamdulillah saja. Bersyukur. Nah saya uangnya banyak. Terus alhamdulillah sajalah cukup. Ya Arno medit. ya tetap bersyukur. Tapi kan yang namanya syukur itu kan ya kalau kita bisa dikatakan amal soleh ya harus berdampak dengan orang lain. Itu lebih baik lagi. Ya di hadapan Allah bersyukur, lebih baik lagi kita berdampak kepada orang lain ikut menikmati nikmatku. Kan enak. Anda makan sendirian. Ya. Kira-kira kalau Anda tahu masakan ini enak, tidak puas kan? Rasanya ingin memberitahu teman, ini enak loh. No, itu loh. Pengennya kan begitu. Boleh masakan yang enak, kau makan sendiri, kau rasakan sendiri, dan kau mengatakan, ya Allah terima kasih, ini nikmat sekali masakan, boleh. Tapi kan yang lebih baik lagi kan, kalau kamu menyatakan ini nikmat, kenapa sih nggak kau berikan kepada orang lain? Panggil teman, ini enak loh, coba dulu, kan begitu. Iya. Iya. Nah, syukur itu bermacam-macam. Wa min syukrin lisani, ada sebagian syukur itu syukur secara lisan. Apa? Zikrullah. Dengan menyebut Allah. Ya alhamdulillah itu zikrullah. Alhamdulillah aku muji kepadamu ya Allah. Wa minhu al-baqiyatus sholihat, bagian dari zikir lisan. Ya, selain kau mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah atau berzikir, itu pembacaan al-baqiyatus sholihat. Dikatakan di Quran namanya al-baqiyatus sholihat itu, yaitu bacaannya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Subhanallah itu menyatakan ya Allah, semua yang kau lakukan, yang terjadi kepada diriku tidak ada yang sia-sia. Padahal kamu sedang susah apapun tetap tidak ada yang sia-sia. Aku muji semua tindakanmu kepadaku. Tidak ada yang tidak baik. Yang kau berikan semuanya nikmat semua. Walhamdulillah, kesuwun, terima kasih ya Allah, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. La ilaha illallah. Ya hanya ada engkau. Terima kasihmu yang kepadamu
pujianku juga kepadamu, ya. Amalku juga hanya kepadamu, tidak akan ku sisakan selain dirimu. Allahu Akbar, engkau maha besar. Nah, ini maha besar itu mana besarnya? Maha besar kekuasaannya, ya, besar pemeliharaannya, ya, memberikan nikmat ke alam semuanya maha besar. Pertolongannya juga maha besar, banyak yang ditolong oleh Allah, tidak ada yang kurang. La haula wala quwata illa billah. Aku tak bisa apapun kecuali engkau yang melakukan semua ini. Aku juga tidak bisa sholat kalau engkau tidak melaksanakan, tidak memberikan aku sholat. Allati tuzkaru aqibas sholawat, yang mana zikir-zikir Allah itu dan al-baqiyatus sholihat itu kita baca beriringan setelah sholat itu. Makanya budayanya orang NU itu kalau habis sholat, ya, Astagfirullahaladzim, li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya, itu minta maaf untukku ya Allah, untuk kedua orang tuaku dan orang-orang yang memiliki hak wajib atas diriku. Siapa? Istri, anak-anak, pembantu, ya siapapun yang memiliki hak wajib, jadi mintakan ampun. Ya, kepada guru-guru, masyayikh, minal muslimin, muslimat. Itu kan biasa kan setelah sholat itu, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 berapa kali? 33 kali. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Itu dibaca kok, itu diperintah. Qala rahimahullahu ta'ala, tamakkunu halawatil hawa. Ail hawa mailun nafsi. Artinya ketika nafsu ini, hawa, ya, dorongan-dorongan nafsu ini yang mapan, itu maksudnya dorongan nafsunya memang sudah kuat. Wal murad bihil mahwiyu wa huwa syahawat, ay tamakkunu hubbi syahawatid dunya minal qalbi huwa da'u al-udol. Dorongan-dorongan dalam diri kita, hawa itu dorongan-dorongan, tapi dorongannya negatif, ya. Dia selalu menyelinap, lebih hebat lagi, bukan hanya di dalam kemaksiatan dia kelasnya, dalam ketaatan juga menyelinap. Buktinya ada dendam ya, kalau kita jadi imam sholat terus ada yang mendahului, mengkel, ya menyelinap juga. Ya, akhirnya sudah sholat ya kita membicarakan orang itu nggak tahu adab lah, ini sebetulnya bukan itu persoalan Anda, itu punya ada hawa. Ya, di dalam kebaikan juga bisa menyelinap. Wa huwa syahwat, yaitu dorongan-dorongan keinginan, allati tamakkun hubbis syahawatid dunya. Kenapa bisa terjadi? Oleh karena orang itu punya hubbu dunia, ada kesenangan dengan dunia terlalu, sehingga dorongan itu semakin mapan. Makanya dikatakan oleh Nabi, hubbud dunya, ra'su kullil khoti'at. Mencintai dunia itu akar atau sumber dari segala keburukan. Oleh karena mencintai dunia, hubbud dunya, apa yang terjadi? Ujung-ujungnya ditambah kita curiga dengan orang, ya, karena mencintai dunia, mencintai kepemilikanmu, sehingga curiga dengan orang. Ada orang kaya
yang ketika ada orang main itu gelisah. Kok bisa gelisah sih? Karena dalam pikirannya jaluk ya. Iya, gelisah. Ini saya mengalami sendiri, saya main ke rumah orang kaya kok kelihatannya gelisah. Ya mungkin sebelumnya yang orang datang minta uang mungkin. Ya ini kan sudah curiga dulu. Makanya saya tahu kok bisa merasakan, makanya saya segera pergi, saya permisi. Ya ada basi-basi medang dulu yang enggak usah selesai. Terima kasih, saya sudah nyampe di sini. Kelihatan kegelisahannya kelihatan. Takut saya minta. Ganggu banget. Iya. Ya sudah begitu, kegelisahan sudah timbul. Ada orang datang tuh gelisah. Itu karena hubuntunnya. Tambah lagi, nanti tambah lagi penyakitnya. Ya suudzon, ya ketakutan dengan orang, yang orang ini buruk. Ditambah lagi ya kecurigaan dengan orang lain. Akhirnya kikir, medite, metu. Tambah lagi. Ini akhirnya dengan mengganggu hubungan dengan saudaranya juga jauh. Ya karena dihalang-halangi oleh rasa ketakutan diminta, oleh rasa kikirnya, sehingga hubungan dengan saudara jauh. Ya. Dia tidak akan berani misalkan Anda punya banyak mobil, saudara Anda sekalipun, ya, Anda tahu dia sedang butuh kendaraan, tidak nawarin nunggu dia ngomong. Ini juga udah kelihatan. Kalau Anda sudah tahu, segera tawarin, mobilnya ada nggak? Nih pakai mobil ini saja. Bila perlu sekalian bensinnya. Tidak berani nawarin. Wah, orang lagi kagok. Iya, dia tidak berani menawarkan. Harus segera kamu dengar ada belum mobilnya. Iya. Atau saudaranya sedang ada kesibukan kayak punya hajat dan sebagainya. Ya tawarkan, ada nggak mobilnya? Nggak berani menawarkan. Nanti nunggu kalau dia butuh juga ngomong. Wah ya wis. Ini akhirnya membuat yang sakit kamu sendiri. Yang lelah kamu sendiri. Itu awalnya hubbud dunya. Nah, itu ketika hubbud dunya itu sudah begitu kuat dalam diri Anda, minal qalbi huwa da'ul udhal. Obatnya itu susah, dicarikannya susah. Ya. Sholatnya berjamaah tetap saja nggak hilang. Medit pun nggak hilang. Yang medit kikir dah. Ya, kikir itu nggak akan menghilangkan, dengan sholat nggak hilang. Belum dirombak hatinya. Ikut jamiah ke sana nggak hilang, tetap saja. Hanya bisa memamer-mamerkan saja, tapi tidak memberi. Ay alladzi la tanfa'u fihil hiyalu. Tidak ada obat yang bisa ditawarkan untuk menyembuhkan hati yang sudah hubbud dunya itu. Wal asbabu, juga beberapa sebab juga tidak bisa disembuhkan. Memang susah, nggak bisa disembuhkan. Kal iman wal ma'rifah wal yaqin. Jalan penyembuhannya bukan soal keimanan, bukan soal kemakrifatan, bukan persoalan yakin. Orang ini yakin betul bahwa nanti di akhirat itu ada hisab, yakin. Ya, paham. Sama Allah juga paham. Ada keimanan juga, tapi belum dirombak ininya. Hubbud dunyanya masih ada. Apa jaminan orang yang beriman, jangankan orang yang sebatas Islam, yang beriman pun, apa jaminan hubbud dunya masih ada. Ini urusan lain persoalannya. Fa inad da'a idza tamakkana minal qalbi. Oleh karena kalau penyakit itu sudah mengakar di dalam hati, yaitu hubbud dunya itu katakan ra'su kulli khati'atin. Itu pangkal keburukan. Takut
Dengan orang tuh takut minta. Insya Allah, saya malah kasihan melihatnya, wajahnya tuh ketakutan. Saya datang tuh, oke nanti saya datang lagi, saya bawa uang, nggak apa-apa, dia orang kaya juga. Nih uang. Iya, makanya saya lebih permisi. Fa inna da'a idza tamakkanal qalbi, kalau penyakit itu sudah mengakar di dalam hati, lam yabqa liddawa mahallun, obat apapun tidak akan berdampak. Oskadon, bodrek, beli mempan. Tidak ada yang bisa. Dijak istighosa, diajak ziarah, diajak tahlil, diajak zikir, tidak mempan. Falidha a'dhala amruhu, sehingga urusannya lebih repot. Ya. Wa ta'azzara bur'uhu, dan sembuhnya itu susah. Fala yufidu fihi illa waridun ilahiyun, semuanya tidak ada yang berguna kecuali Allah sendiri yang nendang ya Gusti Allah. Nendang Gusti Allah. Del. Ya disepak nih pangeran. Susah. Diajak zikiran, diajak wiridan, diajak istighosa, diajak, tetap saja tidak sembuh. Karena hubud dunia yang mengakar itu. Itunya harus dilepas, akarnya itu harus dilepas, caranya dilepas. Ada pohon besar, ya, itu di depan rumah Anda. Terus banyak suara burung, Anda terganggu kan, bisa mau tidur terganggu. Ya dipangkas, nanti datang lagi, diusir datang lagi. Iya satu-satunya jalan. Ya sudah, akar-akarnya harus dicabut dulu. Dicabut, akar dibuang jauh. Atau pohonnya pohon apa yang gatel itu, ya kayak rawe itu kan gatel, ya nggak bisa keluar lagi. Ya akar-akarnya dibuang semua. Ini akarnya belum dibuang, hubud dunianya belum dibuang. Sampai jadi ahli sodako pun, Anda hitung sodakonya, sodako sama kiai datang dihitung. Untuk apa? Ketika zakat dikurangi. Iya. Itu kemarin sodako saya sudah nyampe 10 juta. Nah, sekarang zakatnya harus 30 juta ya, tinggal sekian. Ya itu tuh sebetulnya. Tetap saja penyakit itu dibawa ibadah juga, jadi akan mencari kaul-kaul yang mendukung dirinya. Apalagi bertemannya dengan ustadz-ustadz yang memanjakan dia. Iya. Oh ada dalilnya kok, cari dalil yang ringan-ringan. Ini semua penyakit ini tidak bisa pergi, tidak ada obat yang bisa bermanfaat kecuali Allah sendiri yang menjewernya. Ya. Fala yufidu fihi illa waridun ilahiyun kama asyar biqaulihi la yukhrijus syahwat minal qalbi illa khaufun muzji'un, kecuali kamu ditakut-takuti dengan oleh Allah. Kamu jangan kena sakit, nah terus akhirnya di bawah, wah kesana kemari nggak ada yang bisa menyembuhkan. Baru ada orang menasihati sampean ki kudu sodako. Sifat jalal itu sifat perkasanya Allah. Jadi Allah otomatis kalau datang kepada kamu dengan sifat jalal, jangan berharap kamu rezeki yang datang. Ya, pekrok gitu kali. Dipelintir, ditendang. Ini sifat jalal, menunjukkan ini aku dengan perkasanya. Wa man sya'uhu an-nadhru fil ayat al-muhtawiyati 'ala ma u'idda lil 'ussa. Ya. Sehingga menimbulkan kamu akhirnya dengan sikap Allah dengan jalalahnya itu menimbulkan kamu akhirnya oh iya sekarang aku sadar. Oh iya, ya baru
sebelum Allah yang bertindak, ya tidak mempan. Dengan banyak ibadah, banyak amal juga enggak mempan. Wa tadhakkuruhu nuzulal maut bihi. Ya, ketika kamu sudah ditakut-takuti, kata dokter, ya paling bapak ini 40 hari lagi Pak, ya. Baru ada orang datang, kamu minta maaf lagi, ada orang datang minta maaf lagi. Baru ketika orang mau, Pak Haji punten itu yang di belakang rumah itu ada rongsokan, saya iya ambil saja. Baru sekarang mulai derma, yaitu karena saking sudah. Wa dukhuluhu lil qabri wahidan wa su'al malakaini ma'ahu walish hasyar wal ma'adi alladhi tadhadu fihi kullu murdi'atin amma ardu'at wa yaj'alul wildan syiban ila ghairi dzalik. Artinya yaitu oleh karena yang menakut-nakuti itu kamu takut sendiri. Bukan ditakut-takuti dengan omongannya orang, bukan. Dengan kamu diberi kondisi oleh Allah sakit atau diberi kondisi apa. Kamu yang takut sendiri. Au syauqun mughliqun, atau kerinduan yang bisa mengguncangkan hatimu. Wah. Bisa saja kerinduan yang terjadi. Allah juga yang memberikan warid. Memberikan sesuatu didatangkan kepada hatimu, yaitu kerinduan kepada Allah. Ya tadinya kikir, hubbud dunya, tadinya begitu, tapi diberikan warid berupa rasa rindu kepada Allah. Baru kamu bisa melepaskan semuanya. Min syuhudi sifatil jalal, Allah memperlihatkan sifat indahnya di hatimu, sehingga dengan sendirinya kamu tergerak. Tidak lagi kikir, ya, mulai merelakan. Wa man sya'uhun nadhuru fil ayat al-muhtawiyati ala mu'idda li ahli at-ta'at wa tadhakkuruhu mu'idda li awliya minnan ni'am mimma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la haturu ala qalbi basharin ila ghairi dzalik. Wal muwadzabatu ala huduri majalis dzikri, termasuk membiasakan, ya kalau bukan pertolongan dari Allah, setidaknya ya ini juga perlu kita membiasakan diri, yaitu mendatangi majlis zikir. Siapa tahu dengan zikir-zikir itu nur dari Allah menjadikan terangnya hatimu, sehingga kamu bisa melihat bahwa saudara-saudaramu yang miskin, oh iya perlu kelihatan semua, tadinya nggak kelihatan, yo gelap sih. Kalau kita dalam gelap kan nggak kelihatan, sekarang kelihatan. Kamu bisa melihat seperti apa penderitaan orang yang di bawahmu, kesusahannya, kegelisahannya, anak-anak yatim, ya, seperti apa dibutuhkan perhatiannya. Baru dibuka, uangmu baru peluk. Waktu itu belum dibuka, gelap aja. Kalau gelap kan nggak kelihatan. Setelah dapat nur itu adalah membuat kamu terang, kamu bisa melihat sekarang. Oh ya, aku berkecukupan, alhamdulillah Allah. Ya, mereka itu kelihatannya mengenaskan sekali, membutuhkan sekali, segera. Itu dibuka oleh Allah. Wa tadhkiri ilajun kabirun, termasuk dengan cara zikir itu merupakan satu-satunya obat yang mujarab. Wa naf'un katsirun, dan banyak manfaatnya, banyak berzikir itu. Tapi zikirnya jangan zikir sendirian. Kalau zikir sendirian bukan zikir, namanya wirid, namanya doa, minta kaya juga. Iya, kalau wah Kang saya di rumah saja lah. Saya rojak juga kan bacaannya sama Kang. Iya saya di rumah. Minta uang kalau di rumah. Coba di majlis khusus zikir yang ada pengajiannya, terutama ikut ngaji. Yang ngaji itu nasihat kok isi, dan agama itu nasihat. Ad-din an-nasihat, isinya agama itu nasihat. Wa naf'u katsirun fi husuli dzalik, dan banyak manfaat dalam zikir itu, yaitu
untuk mencapai syauq, untuk mencapai kerinduan kepada Allah. Idz la yazalu dzalik ya'malu fil qalbi syai'an fa syai'an. Ya. Oleh karena zikir yang tidak pernah berhenti itu, warid atau nur dalam hatimu itu akan mengerjakan dalam dirimu, akan memproses kamu syai'an fa syai'an, satu demi satu. Akarnya mulai dilepas ila ayyaskunahul khauf awis syauq, sehingga kamu menundukkan hatimu pada rasa takut atau rasa rindu. Qala rahimahullah ta'ala amma idza lam yakunil awal muz'ijan wa tsani muqli'an fala yufidani tarkan wala tawajjuhan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.